of mangroves very much depends on us, and in fact, our future is codependent on the survival of these critical habitats. Is peat a carbon storage? Peat consists of the remains of fallen trees, branches, leaves, and other plant matter that have been building up in waterlogged conditions for thousands of years. Minggu 26 Desember 2004. Kala itu, gempa dangkal berkekuatan 9,3 skala Richter terjadi di dasar Samudra Hindia sekitar pukul 07.59 WIB. Tak menunggu lama, pesisir Aceh disapu gelombang tsunami yang dahsyat dengan ketinggian 30 meter dan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Peristiwa itu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Gelombang besar tersebut menghancurkan pemukiman dan meluluh lantahkan pesisir Aceh dalam waktu sekejap. Kebakaran hutan dan lahan gambut masih terus terjadi di Indonesia. Sumatera, Riau, dan Kalimantan adalah salah satu contoh. Sejarah mencatat kebakaran hutan dan gambut hebat pernah terjadi pada tahun 1997 silam. Dampaknya amat parah. Infeksi saluran pernapasan, kerusakan lingkungan, jatuhnya pesawat, dan efek sampai ke negara-negara tetangga. Kedua peristiwa itu adalah dampak kerusakan bila mana kita tidak menjaga, melestarikan mangrove dan gambut. Kedua peristiwa itu adalah dampak kerusakan bila mana kita tidak menjaga, melestarikan mangrove dan gambut. For those of you who have just tuned into NHK World, luas lahan yang terbakar secara nasional berdasarkan data dari satelit bumi milik KLHK, jumlah lahan seluruhnya itu mencapai 328.000 hektar sampai dengan the role that EU was able to play in Bahkan kunjungan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ke negara-negara sahabat itu juga dalam rangka menjalin mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, dan di sanalah kemudian terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang saling membantu. Duka pasca gempa tsunami kebakaran hutan tak hanya dirasakan Ibu Pertiwi. Sejumlah negara lain turut prihatin dengan peristiwa yang terjadi. Sedikitnya, 18 negara menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menangani korban dampak tersebut. Di antaranya Amerika, Australia, Jepang, dan negara sahabat lainnya. Tak hanya makanan dan medis, mereka turut menawarkan bantuan yang bisa diberikan secara efisien. Rehabilitasi mangrove seperti inilah yang ingin kita replikasi. Menugaskan Badan Restorasi Gambut untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya, mengimplementasikannya. Badan Restorasi Mangrove dan Gambut itulah nama baru BRG yang muncul saat pengumuman kepala badan baru oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember lalu. Presiden melantik Hartono Prawiratmadja sebagai kepala BRGM. Hartono yang sebelumnya duduk sebagai sekretaris BRG
Ini menggantikan Nazir Fuad sebagai Kepala BRJ periode 2016-2020. Presiden Jokowi berharap badan ini mampu melakukan percepatan rehabilitasi gambut dan mangrove. Target restorasi mangrove seluas 600.000 hektar di 9 provinsi, yakni Sumatera Utara, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Desa mandiri yang peduli dengan restorasi tanah gambut dan rehabilitasi mangrove. Dua hal ini menjadi kebijakan dari pemerintah yang diterapkan di level pemerintahan desa. Pertanyaan bagaimana membuat regulasinya? Nah, tentu menggunakan 5 pendekatan, yaitu pertama, kategorisasi hukum. Pada pendekatan ini dijelaskan jenis-jenis produk hukum yang ada di level pemerintahan desa, yaitu peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa. Kemudian masuk tahap kedua, yaitu klarifikasi hukum, penjernihan konsep apa itu sebenarnya peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa, bagaimana memasukkan materi muatannya dan tata cara pembuatannya. Nah, ini adalah tahap klarifikasi. Kemudian kita masuk tahap verifikasi hukum yang ketiga, yaitu kita mencoba mengeksplor peraturan perundang-undangan yang akan kita masukkan ke dalam materi muatan peraturan desa. Misalnya kali ini akan membahas tentang fokus ruang lingkupnya tentang restorasi tanah gambut dan rehabilitasi mangrove. Tentu kita akan membahas kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Nah, untuk itu tentu kita butuh bahan literasi dan juga analisis pemetaan peraturan perundang-undangan, yaitu dasolennya. Kemudian kita masuk tahap keempat, validasi, yaitu menghubungkan dasolen, hardware yang tersedia di dalam peraturan perundangan dan softwarenya. Kita mencoba melihat data di lapangan, dalam hal ini potensi desa mandiri di sebuah daerah otonom kabupaten yang memang peduli dengan kebijakan pemerintah terhadap rehabilitasi mangrove dan restorasi tanah gambut. Nah, kita mencoba untuk melakukan fakta-fakta yang ada, lalu dihubungkan dengan dasolen. Istilah di dalam ilmu hukum adalah dasain. Nah, keduanya disandingkan. Tentu kita akan masuk ke dalam sebuah tahap keempat, namanya validasi data. Ya, nah, tentu kita akan evaluasi yang ada di masing-masing potensi desa. Makanya desa perlu ada profil desa. Nah, yang kelima adalah tahap falsifikasi. Kita menggunakan teori-teori, konsep-konsep yang ada di dalam ilmu perundang-undangan dan dihubungkan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan fokus kajian, yaitu mangrove dan lahan gambut. Apakah kita akan menguatkan kebijakan pemerintah terhadap hal ini atau menambahkan, mengeksplorasi lebih lanjut? Upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat. Untuk menjaring dukungan ini, dibentuk Desa Mandiri Peduli Gambut, DMPG, dan Desa Mandiri Peduli Mangrove, DMPM, yang bertujuan mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara berkelanjutan. Agendanya meliputi persiapan, penguatan kelembagaan masyarakat, pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove padat karya, integrasi
dengan pembangunan desa, serta revitalisasi ekonomi. Ada 75 DMPG dan 220 DMPM dibentuk untuk memastikan masyarakat teredukasi dan kegiatan yang telah dilakukan di desa bisa dijaga dan dilanjutkan oleh masyarakat.